Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 izin aplikasi yang diperbolehkan oleh aplikasi pinjaman online. Nah, jikalau di luar 3 izin aplikasi ini sudah dipastikan aplikasi pinjaman online tersebut adalah aplikasi pinjaman online ilegal ya. Dan untuk aplikasi pinjaman online legal harusnya hanya bisa mengakses izin 3 ini ya, tidak boleh lebih. Jikalau mungkin kalian menemukan aplikasi pinjaman online legal yang mungkin izin aplikasinya lebih dari 3 ini, kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut karena jelas itu berbahaya dan takutnya itu akan berakibat fatal ya, ketika mungkin kalian di kemudian hari tidak sanggup membayar atau mungkin kalian mengalami yang namanya keterlambatan. Sudah dipastikan untuk pihak mereka itu akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita duga ya, melewati izin aplikasi tersebut. Dan untuk 3 izin akses aplikasi yang sebenarnya dibolehkan itu adalah yang pertama lokasi, yang kedua mikrofon, dan juga kamera. Nah, kalau lokasi ya sudah dipastikan ya, untuk aplikasi pinjaman online itu pasti bisa mengakses izin lokasi, karena memang kalau untuk aplikasi pinjaman online itu pastinya akan berhubungan dengan lokasi, karena kita nanti akan mengisi data-data alamat domisili atau mungkin alamat KTP yang sudah dipastikan itu harus mengakses izin lokasi ya. Jadi itu masih dibilang wajar-wajar saja kalau mereka itu mengakses izin lokasi. Nah, untuk kamera juga ini sebenarnya diperlukan ya, karena pastinya ketika kita ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online tersebut, pastinya kita akan melakukan yang namanya verifikasi muka atau mungkin memoto KTP kita ya, yang mana itu memerlukan izin akses kamera dan itu bisa dibilang wajar-wajar juga. Nah, kalau untuk mikrofon ini juga sebenarnya masih dibilang wajar-wajar saja dan juga bisa dibilang aman-aman saja, walaupun sebenarnya saya tuh kurang ngerti ya gunanya untuk apa, tapi bisa dibilang ini cukup aman-aman saja kalau misalkan harus mengakses izin mikrofon. Namun jika aplikasi pinjaman online meminta izin akses lebih dari 3 ini, kalian wajib waspada. Apalagi nih kalau mungkin ada aplikasi pinjaman online yang meminta izin akses kontak ataupun media, kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online tersebut, karena sudah dipastikan ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan ya, karena tidak tahu ya mungkin untuk keuangan kita ke depannya akan seperti apa, kita akan mengalami kebutuhan apa, dan mungkin kalian akan mengalami yang namanya keterlambatan. Sudah dipastikan dari pihak oknum-oknum penagihnya itu akan memanfaatkan izin akses tersebut ya, seperti kontak. Mungkin mereka akan menghubungi kontak-kontak yang ada di ponsel kita ya, ketika kita mengalami keterlambatan atau mungkin mengalami gagal bayar. Dan untuk media yang lebih bahayanya lagi adalah mereka bisa membaca file-file yang ada di ponsel kita. Nah, biasanya nih untuk aplikasi pinjaman online ilegal, biasanya mereka akan mengambil file-file atau foto-foto kita di ponsel kita dan itu dijadikan sebagai bahan sebar data ya, mau itu melalui kontak-kontak yang ada di ponsel kita atau mungkin melalui media sosial. Dan itulah kejamnya aplikasi pinjaman online ilegal ya, jadi kalian jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Lalu bagaimana nih tentang aplikasi pinjaman online legal? Nah, jikalau kalian mungkin mengajukan aplikasi pinjaman di aplikasi pinjaman online legal, kalian mungkin berpikiran lah ini aplikasinya pinjaman online legal, sudah dipastikan aman. Namun, jikalau terdapat ada izin akses aplikasinya itu kontak ataupun juga file media ya, kalian juga jangan sampai terjebak ya, takutnya kalian akan mengalami yang namanya sebar data ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya. Jadi kalian wajib hati-hati dan wajib untuk melihat dulu untuk izin akses aplikasi sebelum menggunakan aplikasi pinjaman online ya. Kalian juga pasti sudah tahu ya untuk melihatnya di mana sebelum kalian mendownloadnya di Play Store ya. Kalian bisa scroll ke bawah, di sana ada tertulis izin aplikasi dan kalian klik, dan di sini terlihat ya ada nih 3 mikrofon ataupun juga lokasi dan juga kamera. Nah, yang paling aman ini cuman 3 ini ya. Kalau lebih dari 3 ini kalian wajib hati-hati dan jangan pernah ya, kalau bisa jangan pernah mengajukan pinjaman di aplikasi yang memang izin akses aplikasinya tuh lebih dari 3 ini. Karena sudah dipastikan jikalau ada izin
akses media ataupun juga kontak itu rawan sebar data ketika mungkin kalian mengalami keterlambatan baru 1 hari atau 2 hari saja. Jadi sebagai kesimpulannya, buat kalian yang mungkin ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, kalian harus lebih hati-hati lagi ya dalam memilih aplikasi pinjaman online. Walaupun aplikasi tersebut itu aplikasi pinjaman online legal, namun kalian harus tetap hati-hati dan waspada ya ketika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut. Karena ini berhubungannya dengan data kita ya, dengan KTP. Sudah dipastikan ketika kita mengajukan pinjaman harus memakai KTP dan itu sangat berbahaya jikalau didaftarkan di aplikasi pinjaman online legal yang mungkin mengakses izin aplikasinya tuh banyak ya, seperti kontak ataupun juga media. Jangan sampai kalian mengajukan di aplikasi pinjaman online seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.